Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, Sir. Oke, baik. Sebelum kita mulai ya pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak Bapak, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita ya tentang dinamika gerak. Nah, untuk kali ini kita akan bahas tentang penerapan atau aplikasi dari hukum Newton. Karena di kesempatan yang sebelumnya kita telah belajar tentang hukum Newton ya, hukum 1, 2, dan 3 Newton. Nah, untuk kesempatan kali ini kita udah masuk ke penerapan dari hukum Newton tersebut. Oke, jadi ada banyak penerapan hukum Newton ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang kesempatan kali ini, penerapan hukum Newtonnya itu yang kita bahas adalah benda yang berada di dalam lift ya. Kan kalian Bapak rasa semuanya sudah pernah lah ya ngerasain berada di dalam lift. Udah pernah kan? Udah ya. Kan semua di daerahnya ada ini, ada mall ya. Ada mall nggak? Nggak ada, Sir. Oh, nggak ada. Nanti kalau ke Medan ada mallnya. Warkop. Ke warkop. Tapi kan kalaupun nggak ada mall di sana, ngebayangin pernah lah ya. Ngebayangin kalau berada di lift bisa lah ya. Bisa ya? Bisa lah. Bisa lah ya kan. Oke deh. Sebelum masuk ke materinya, ini Bapak sampaikan dulu indikator dari pembelajaran kita. Apa yang diharapkan setelah belajar tentang penerapan hukum Newton, khususnya benda yang berada di dalam lift ya. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan definisi gaya berat dan gaya normal. Berikutnya, kalian mampu menguraikan komponen-komponen gaya pada benda yang berada di lift yang dalam keadaan diam. Jadi liftnya dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Yang ketiga, menguraikan komponen-komponen gaya pada benda yang berada di dalam lift yang bergerak dipercepat atau diperlambat ke atas. Baru yang terakhir, menguraikan komponen-komponen gaya pada benda yang berada di lift yang bergerak dipercepat atau diperlambat ke bawah. Nah, ini ya. Baik, kita masuk ke tentang ini dulu. Apa itu sih gaya berat dan gaya normal? Ya. Yang pertama, gaya berat. Jadi gaya berat ini termasuk ke dalam besaran turunan ya. Secara matematis gaya berat itu adalah perkalian antara massa dengan percepatan gravitasi ya. Jadi perkalian massa dengan percepatan gravitasi. Misal nih massa kalian ketika ditimbang 50 kg ya, maka beratnya kalau ditanya berapa beratnya adalah 50 kg dikali 10. Kalau percepatan gravitasinya 10 ya, berarti berat kalian adalah 500 Newton gitu. Nah, selama ini kan dalam kehidupan sehari-hari kalau nimbang berapa beratnya? 50 kilo gitu ya.
Nah, itu dalam fisika itu salah ya. Karena berat itu satuannya bukan kilogram, tapi Newton gitu. Jadi yang nampak di timbangan itu adalah massa. Ya, kalau kalian nimbang itu adalah massanya, massa benda. Nah, jadi kalau massa kalian ketika ditimbang 50 kg, maka beratnya adalah 500 Newton. Gitu. Anggapannya percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Gitu ya. Terus cara menggambar vektor gaya berat itu kalau bendanya teratur seperti ini, bentuk persegi panjang ya, persegi panjang atau ya bentuk seperti ini ya. Maka untuk menggambarkan gaya beratnya itu dimulai dari pusat massa bendanya. Nah, pusatnya itu gimana cara mencari pusat massa benda? Maka ditarik garis horizontal atau garis diagonalnya ya. Perpotongan antar dua garis itu itulah pusat massanya. Nah, ini kalau bendanya teratur bentuknya. Ini bentuknya teratur ya, persegi. Maka ditariklah ke bawah. Karena gaya berat itu dia arahnya selalu menuju ke pusat bumi. Maka dia arahnya selalu ke bawah. Gitu. Paham untuk cara menggambar gaya berat? Jadi kalau ada buku kadang-kadang bikin gaya berat gambarnya gini narik garisnya. Ini yang warna merah nih. Nah, ini salah ya cara menggambarnya. Ini juga kalau ditariknya dari atas juga salah. Ini gambar yang salah. Yang benar itu adalah seperti ini. Pas ditarik dari pusat massa bendanya. Gitu. Gimana untuk gaya berat? Ada yang mau ditanya sebelum Bapak lanjut nih ke gaya normal? Tidak ada. Paham ya? Jadi kalau gaya berat dia selalu dikalikan sama percepatan gravitasinya ya. Masanya dikali percepatan gravitasi. Nah itu. Yang berikutnya adalah gaya normal. Apa sih gaya normal itu? Nah, gaya normal itu ini simbolnya N ya. N besar itu adalah gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang tegak lurus terhadap bidang. Jadi di mana benda itu terletak, jadi benda itu kalau terletak kan di suatu bidang ya. Bisa bidang datar, bidang miring, gitu. Nah, gaya normalnya itu arahnya selalu tegak lurus terhadap bidang. Nah, ini untuk benda pada bidang datar. Besar gaya normalnya, lihat nih. Ini kan bidang nih, yang hitam ini adalah bidangnya. Ini bendanya yang persegi nih. Nah, gaya normal itu kan gaya yang tegak lurus terhadap bidang. Nah, kalaulah ini bidang, tegak lurusnya kan yang ini tuh. Ya. Maka yang hijau ini itulah gaya normalnya. Ya. Paham? Kalau gaya beratnya ini yang tadi, W sama dengan M kali G. Jadi gaya berat itu simbolnya W, tadi secara matematis kan perkalian antara massa dan percepatan gravitasi ya. Jadi W sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Paham kira-kira untuk gaya normal? Nah, sebelum Bapak lanjut nih. Paham, Sir. Paham ya? Tegak. Oke. Sekarang nih, ini kan bidangnya seperti ini ya. Ini contoh yang satu ya. Sekarang kalau Bapak buat misalkan nih. Ini bidang. Ini benda. Nah,
Gaya, Bapak tanya dulu, kemana arah gaya beratnya? Mikrofonnya boleh diaktifin. Ke bawah. Ke Kanan bawah sir. ya. Jadi nariknya dari sini ya, dari pusatnya. Nah, anggaplah ini pas tengah-tengahnya ya. Oke. Ini adalah gaya beratnya, arah gaya berat. Kemana gaya normalnya? Ke kiri sir. Ke kanan, sir. Kanan, ini bidangnya. Kiri sir. Ke atas, sir. Ke Atas, atas, ke atas. ke atas. Kiri, sir. Ke kiri, kiri Iya, atas. Iya, sir. Ya. Kiri, sir. Nah, kiri ya. Ah, gitu. Anggap aja lurus garisnya ya. Ini kan bidang. Jadi garis ini tegak lurus sama bidang. Nah, gitu. Contoh lagi, bayangin tuh di rumah kalian kan ada lampu ya, tergantung di atas. Misal nih, ininya asbesnya nih misal nih. Terus nih ada lampu, bentar, Pak hapus dulu. Ini aja deh. Nah, lampunya gantung tuh. Ini asbesnya. Kemana gaya beratnya? Ke bawah. Bawah, Sir. sir. Bawah. Oke, di sini ya nariknya ya. Sorry. Oh, Bapak nggak bisa narik garis lurus ya. Nah. Kemana gaya normalnya? Ke bawah. Ke bawah. Kemana? Ke bawah sir. Bawah. Ke bawah sir. Iya. Tuh. Nah. Jadi arahnya sama antara W dan N ya, ke bawah juga. Gitu. Bisa ya? Bisa sir. Bisa, sir. Oke. Satu lagi. Misal nih, ada bidang miring. Ini ada bendanya nih. Nah, di sini. Kemana gaya beratnya? Ke bawah. Bawah, sir. Vertikal. Ke kiri. Ke bawah. Pentil ke bawah. Ke bawah ya, tetap ke bawah gaya berat. Nah. Oke, kemana gaya normalnya? Ini, sir, ya. Ke serong. Serong. Serong kiri, sir. Serong mana? Ke bawah, sir. Ah? Susah Serong kiri, jelas. sir. Nah, susah ya. Arah Kalau barat. ngomongin serong susah ya kan. Sir. Jangan suka serong Barat kan laut, ya. sir. Nah. Gitu ya. Iya sir. Oke. Bisa. Paham ya untuk cara menggambarkan ini ya, gaya berat sama gaya normal ya. Ini W-nya anggap di pas di titik tengah-tengah ini ya. Nah. Oke, Pak lanjut ya. Lanjut, sir. Lanjut nih. Nah ini sekarang lift dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, misal nih kalian berada di dalam lift yang sedang diam, ya, atau bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi yang kita tinjau di sini adalah geraknya itu yang vertikal ya, yang sumbu Y-nya aja. Kan bergeraknya naik turun aja nih ya. Maka yang ditinjau adalah FY-nya ya, gaya-gaya yang searah terhadap sumbu Y. Jadi kalau dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, kalau kita flashback di pembelajaran yang sebelumnya, ini berlaku hukum berapa Newton? Hukum 1 Newton, sir. Iya, hukum 1 Newton.
Kalau hukum 1 Newton, maka persamaannya adalah sigma F sama dengan 0. 0, sir. 0. Nah, gitu. Sudah? Nah, sekarang kita lihat gaya-gaya yang ada di gambar A misalnya. Atau gambar A dengan gambar B sama. Ya, ada gaya normal ke atas, ya. Ada gaya berat ke bawah. Berarti ada 2 buah gaya terhadap sumbu Y-nya ya. Yang arahnya satu ke atas, satu ke bawah. Nah, sigma ini kan artinya resultan. Ya. Maka kalau ada 2 buah gaya yang arahnya berlawanan, maka ini harus kita jumlahkan Kurang. atau kurangkan. Kurang, sir. Ya, dikurangkan Dikurang, ya. Ya. Nah, kalau dikurangkan berarti W dikurang N, atau boleh juga N dikurang W ya, sama aja lah ya. Karena nanti kalau bendanya diam seperti ini atau bergerak dengan kecepatan konstan, nilai W-nya atau nilai N-nya itu sama dengan nilai W. W sama dengan N atau N sama dengan W. Gitu. Nah, inilah yang berlaku untuk benda ketika berada di dalam lip yang diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi artinya kalau massa kalian 50 kilo, ya, kalau massa kalian 50 kilo, ketika ditimbang di dalam lip, jadi misal iseng nih kalian naruh timbangan di dalam lip, terus kalian berdiri di atas timbangan itu, maka yang terbaca adalah 50 kilo massanya. Terus gaya normalnya berapa? Gaya normalnya berarti 50 dikali 10, ya kan? Nah, kalau massanya 50 kan beratnya berarti 500 Newton ya. Bener nggak? Benar, Sir. Benar, sir. Bener ya. Jadi kalau massa kalian misalnya 50 kilo, ya berarti beratnya adalah 500 Newton. Berarti kalau ditimbang nanti, ya kalau ditimbang di dalam lip, ya tetap 500 Newton juga. Gitu. Kalau lipnya dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan yang konstan. Gitu. Paham untuk kasus yang pertama? Paham, sir. Paham, sir. Paham ya? Oke. Pak lanjut. Nah, sekarang kalau lipnya itu bergeraknya dipercepat atau diperlambat ke atas. Ya. Ini kita lihat dulu untuk kasus yang bergeraknya dipercepat dulu untuk gambar yang C. Ini tandanya di sini. Nah, kalau dia dipercepat nilai A-nya positif. Kalau diperlambat nilai A-nya negatif. Gitu ya. Kalau dia bergerak dipercepat, berarti ada percepatan nih. Maka berlaku hukum berapa Newton? 2 Newton, Sir. 2, sir. Iya, hukum 2 Newton ya. Ini yang kita bahas yang pertama gambar C dulu. Gambar C itu bergeraknya dipercepat ke atas. Ya. Berarti kita bisa tuliskan seperti ini persamaannya. Sigma F sama dengan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali? M kali A. Iya, M kali A. Oke. Sigma F-nya, kita lihat nih gaya-gayanya. Ada N, ada W. Arahnya ke atas. Mana yang besar, N atau W? Kalau kalian tarik-tarikan misalkan, yang satu narik ke sana, yang satu narik ke bawah, terus dia arahnya ke atas, mana yang besar tenaganya? N. N ya. Oke. Berarti sigma F-nya ditulis kayak mana? N kurang W. N?
kurang kurang W. Iya. Sepakat ini N kurang W. Berarti kan yang besar si N-nya kan, kalau dia bergeraknya ke atas. Ya, paham sampai sini? Ya paham, Sir. Oke. Kita tulis lagi persamaannya. N kurang W sama dengan M kali A ya. Oke. Berarti N sama dengan W tambah kali A. ya, W tambah M kali A ya. M. Atau MA ditambah W, sama aja kan? Nah, W itu apa persamaannya? M kali? M kali Ya, kali M kali G. Kali Ya, M ini kali ya. G. Oke. Atau kita keluarkan M-nya. Berarti N dikali G tambah A. G tambah A. Nah, inilah persamaan untuk bagian C-nya. Paham sampai sini? paham, Sir. Paham, Sir. Paham ya. Oke. Sekarang untuk yang D. Kalau dia diperlambat ke atas. Ya udah, kalau diperlambat kan ciri khasnya A-nya negatif ya. Negatif kan? Maka persamaan gaya normalnya atau ketika kalian ditimbang, N itu nanti menunjukkan berat kalian ya di dalam lipnya. Maka untuk yang gambar D, persamaannya sama kayak persamaan yang ini, tapi kita gantikan A-nya jadinya tandanya negatif. Berarti G dikurang? G dikurang A. Iya, G dikurang A. Gitu. Tak perlu Bapak jabarin dari atas lagi. Ini hanya tengok hasilnya. Nah. Paham sampai sini? Paham, Sir. Paham. Paham ya? Oke. Sekarang kita lanjut untuk lipnya dipercepat atau diperlambat ke bawah. Jadi arah lipnya sekarang ke bawah. Ini berlaku hukum berapa Newton? 3 nih. 3? 2, Sir. Masih 2 ya? 2, Sir. Iya, kalau ada percepatan pokoknya pasti dia hukum 2 Newton. Nah, sekarang kita bahas untuk gambar yang E-nya dulu ya. E-nya itu dia dipercepat ya. A-nya positif tandanya kan. Ini kan diperlambat berarti. A-nya nilainya negatif. Oke. Sigma F sama dengan M kali A. Kalau arahnya ke bawah, maka yang besar yang mana? Si W atau si N? W, Sir. W. Berarti sigma F-nya kita tuliskan? W kurang N. W kurang N. Iya, good. W kurang N. Sama dengan M kali A. Iya. Maka N sama dengan lanjut. Apa? N sama dengan W dikurang M kali A. Gitu kan? Iya kan? Iya kan? Oke. W itu kalau kita gantikan berarti M kali G ya. Dikurang M kali A. Maka N sama dengan kita keluarkan M-nya menjadi G kurang A. iya, G kurang A. Ini. Nah, ini yang kasus yang ini. Yang E ya, dipercepat ke bawah. Nah, kalau dia diperlambat ke bawah, persamaannya jadi apa?
N sama dengan M kali G tambah A. Iya. N sama dengan M, G ditambah A. Negatif kali negatif kan? Gitu. Bisa? Bisa, Sir. Bisa, Sir. Oke, good. Contoh soal. Misal nih, kalian masanya tadi 50, sekarang udah bertambah. Karena udah banyak dosa, bertambah 10 kilo, jadi 60. Naik lift yang sedang bergerak ke atas. Nah, ternyata gaya tekan normal bidang terhadap orang, berarti yang 720 ini, apa ini? Gaya normal ya, N ya. Oke. Tentukan percepatan yang dialami lift. Berarti yang ditanya A-nya kan? Oke. Yes. Ya. Kita buat persamaannya. Sigma F sama dengan hukum 1 atau hukum 2 Newton? 2. 2. 2. Sir. Oke. Kecepatan Kedua. Oke. Katanya lift bergerak ke atas. Lift bergerak ke atas. Berarti sigma F-nya mana yang besar? N-nya atau W-nya? N. N. N ya. N dikurang W. W sama dengan M kali A. A. Iya. Dah? N-nya berapa? 720. Ya, atau gini dulu deh. Kita selesaikan dulu persamaannya ya. Ini kan tadi W ditambah M kali A ya. Betul? Betul ya? Ini kan MG ditambah MA, N sama dengan MG tambah A. Gini tadi ya. Nilai N-nya Iya, 720 ya. 720. Masanya berapa? 60. Ya, 60. Gravitasinya katanya 10 ya. 10. Ya, ditambah A. Gitu kan? Cocok? Cocok. Cocok ya. Oke. Ini kita coret aja boleh ya? Nggak berdosa nih kan? Gak, Sir. Oke. Berapa itu 720? 72 bagi 6 berapa? 12. 12. 12 ya. Berarti 12 sama dengan 10 ditambah A. Gitu kan? Ini kan turun ke bawah jadi 720 per 60 ya. Berarti A sama dengan 2, Sir. 2, Sir. 12 sama 10, 2. 2 ya. Oke. Bisa? Bisa, Sir. Bisa, Sir. Bisa. Satu lagi. Satu tapi beranak dia. Seorang anak massa 50 ya. Tentukan gaya tekan normal. Berarti N yang ditanya nih ya. Jika lift bergerak lurus beraturan ke atas. Nah, bergerak lurus beraturan. Berarti berlaku hukum? 1 Newton. Iya, hukum 1 Newton. 1 Newton. Hukum 1 Newton tadi, N sama dengan W. W kan? Iya, N sama dengan W. Kan yang ditanya N ini, gaya tekan normal. Itu kan gaya normal ya. Berarti M kali G aja kan? Sepakat? Sepakat, Sir. Sepakat, Sir. Masanya 50, G-nya kalau nggak ada di soal berarti dianggap 10 nilainya ya. Iya, Berarti 500 Newton. Oke? Yang B, kalau dipercepat ke atas. 2 Newton. Iya, 2 Newton. hukum 2 Newton. Yang besar N-nya atau W-nya? N, Sir. N-nya. Sir. Berarti N dikurang? W. W. Iya, N dikurang W sama dengan M kali A. Berarti N sama dengan W ditambah
MA, gitu ya? M kali A. Iya. Terus kita jabarin M. lagi ya, kayak tadi. Boleh lah. M kali Iya. Nah, kalau mau lama boleh gini dia. Oke, M-nya berapa? 50 ya. G-nya berapa? 10. 10, A-nya 10. 3 katanya ya. 3, Sir. Oke, berarti berapa tuh? 3. Ayo berapa cepat? 650. Iya, 650 150. Newton. Oke. Yang C, kan gampang ya. Sigma F sama dengan M kali A. Berarti kalau dia ke bawah, yang besar W-nya atau W. N-nya? W kurang Iya, W, W, Sir. W kurang N berarti ya. Ini ya. Iya. Berarti N sama dengan W dikurang M kali A. W-nya adalah MG dikurang MA. Kita keluarkan M-nya, berarti G dikurang A. Gitu kan? Masukkan nilainya, M-nya 50, G-nya 10 dikurang A-nya berapa katanya? 2 ya? Oke. Berarti berapa ini? 400. 400, Sir. Iya, 400 Newton. 400 Newton. Iya. Nah, gitu. Jadi, ini analoginya gini nih. Kalau kalian mau nambah berat badan, masanya mau nambah, maka kalian nimbangnya di dalam lift yang sedang bergerak ke atas. Ya kan? Cocok? Wah. Iya. Wah. Kalau waktu 50 kilo masa kalian, kalau ditimbang di dalam lift yang bergerak ke atas, jadi masanya jadi berapa nih? 65 kilo nih kan? Nah, kalau kalian merasa kegendutan, kalau mau timbangannya itu turun, maka kalian nimbangnya di dalam lift yang sedang bergerak ke bawah. Cocok? Wah, efisien sekali. Cocok? Cocok saya. Cocok ya? Oke deh. Karena waktunya sudah habis, ya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.